Salam pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dari tim Speakon Channel. Perjalanan kita kali ini sudah sampai pada suatu tempat yang sangat sakral sekali teman-teman. Seperti teman-teman lihat sendiri, begitu rimbun, banyak sekali batu-batu besar. Dan di sini kami merasa perlu mengulangi materi kita tentang meditasi flashback. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saat kita istirahat di sini tadi, saya sama Mas ketemu kepikiran ingin mengupas kembali materi-materi tentang meditasi flashback tersebut. Karena saya merasa materi tersebut belum banyak dipahami oleh teman-teman semua. Atau boleh dibilang kayaknya teman-teman belum seberapa paham. Padahal selama ini dalam perjalanan kami, dalam penelusuran kami selalu menggunakan metode itu teman-teman, untuk melihat dan mengetahui masa lalu suatu tempat, sehingga kita bisa mengetahui jejak-jejak para leluhur kita di masa lalu. Oke, baik ya teman-teman, kita ulangi materi tentang meditasi flashback. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah melihat dulu lokasinya, menganalisa dulu tempat yang ingin Anda ketahui. Seperti contohnya saya dengan Mas ketemu, ini tadi juga melihat sekeliling sini, mengamati, melihat-lihat. Setelah itu Anda bisa meresapinya, menikmati suasananya dengan sepenuh perasaan Anda. Amati atmosfernya, rasakan udaranya, cermati dengan pikiran yang jernih, agar suasana ataupun kondisi di lokasi sekitar Anda itu terekam di memori pikiran Anda. Setelah semua ini, lingkungan ini masuk di memori kita dengan kuat, barulah kita mulai memejamkan mata. Oke, mari teman-teman kita mulai latihan bersama. Kita lihat seperti apa tempat ini dulu. Atur nafas, mulai pejamkan mata, munculkan dalam pikiran Anda visualisasi tempat ini. Pada tahap ini, jangan memaksa munculnya sebuah gambar. Jangan membayang-bayangkan, jangan mereka-reka ya teman-teman. Nggak usah mengira-ngira kira-kira apa. Jangan, nggak usah mengarang. Sudah, ingat-ingat saja kondisinya tadi seperti apa, suasananya tadi seperti apa yang dapat Anda ingat. Bayangkan saja sebagaimana adanya seperti yang Anda lihat tadi. Dan nanti perlahan-lahan gambaran ataupun bayangan itu akan berubah dengan sendirinya teman-teman. Kita cukup menghubungkan diri, menghubungkan batin kita, menghubungkan perasaan kita dengan lokasi ini. Kemudian biarkan gambar atau visualisasinya muncul dengan sendirinya. Sekali lagi, jangan memaksa timbulnya sebuah gambaran. Jangan memaksa munculnya visualisasi tertentu. Biarkan saja mengalir dan terjadi dengan sendirinya. Kita cukup menghubungkan diri, menghubungkan perasaan dengan tempat ini. Rasakan dengan hati Anda yang paling jernih. Tempat ini dulunya tempat apa? Tempat seperti apa? Rasakan masa lalu dari tempat ini. Ketika muncul visualisasi, ketika muncul sebuah gambaran, cermati saja, amati saja, tanpa harus menilai, tanpa harus menyimpulkan. Anda cukup hanya melihat dan menikmatinya. Karena ingat ya teman-teman, pada fase ini, pada fase visualisasi, ketika telah muncul visualisasi, itu nanti akan kacau
ketika kita mencampurinya dengan konsep-konsep pikiran kita. Maka sekali lagi, lihat saja, amati saja, tanpa harus memikirkan lebih jauh. Biarkan semua gambaran dan visualisasi itu masuk ke dalam diri Anda. Anda hanya perlu menjadi penerima, bukan penilai, bukan pengamat, apalagi menyimpulkan. Nah, ketika visualisasi tadi sudah masuk sepenuhnya, Anda boleh membuka mata. Nah, jadi teman-teman, ketika visualisasinya sudah masuk 100%, ketika sudah selesai semuanya, ketika sudah rampung seperti ini, barulah kita boleh menganalisa, kita boleh menyimpulkan. Dan sebagaimana materi yang dulu, jangan melakukan praktek ini satu kali teman-teman. Jangan hanya sekali. Praktek ini harus diulangi beberapa kali. Sampai Anda mendapatkan informasi ataupun data yang jelas tentang lokasi ini. Dan itu hanya bisa dicapai dengan pengulangan. Misalnya, Mas Ngatemo tadi, lihat apa lokasi ini, Mas? Nggih kados napa niku tempat persembahyangan nabi. Nah, itu pun kathah tiyang kang mriki. Jadi menurut penglihatan Mas Ngatemo, tempat ini dulu adalah tempat persembahyangan. Banyak orang yang datang ke sini. Nah, kalau sudah dapat data seperti itu teman-teman, Mas Ngatemo harus mengulanginya lagi, menggali informasi lagi. Kalau Mas Ngatemo praktek 2, 3, sampai 4 kali, datanya sama seperti itu, tetap sama seperti itu, berarti ada kemungkinan besar memang tempat ini dulu adalah tempat persembahyangan. Sebagaimana seperti yang telah dilihat oleh Mas Ngatemo. Jadi begitu teman-teman. Oke, kalau menurut penglihatan saya tadi teman-teman, tempat ini dulunya seperti ada bangunan sebuah candi teman-teman. Nah, untuk membuktikannya apakah benar seperti yang saya lihat tadi, kita bisa cross check bersama-sama. Untuk itu, mari kita cari sama-sama apakah di sekitar sini ada sisa-sisa dari bangunan masa lalu. Oke, Mas Ngatemo, kita cari cek lokasi sini ya. Nggih. Mriko mawon kalau ketinggalan mriko ya. Tos keras ya. Nggih, ketinggalan Ya. ke arah kiri. Mas Ngatemo tadi merasa ada sesuatu di sebelah kiri teman-teman. Mari, ayo Mas Ngatemo. Nggih. Mriko. Teman-teman, kita ikuti perasaan hati kita, mau dibawa kemana kita, arahnya ini kira-kira kemana. Jadi sambil mencari ini teman-teman, kita juga harus menggunakan kepekaan hati. Kayaknya di sana Mas Ngatemo. Ayo kita ke sana Mas Ngatemo. Mriko. Nah, nah, ini Mas Ngatemo. Coba kameramen ke sini. Nah, ini batu bata ini teman-teman. Kita menemukan sebuah batu bata. Kalau dibedakan dengan sebelah-sebelahnya ini kan batu sangat keras. Kalau ini kita sentuh aja udah terasa kalau ini batu bata. Coba kameramen ke sini, dekat sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini benar teman-teman. Ini ada batu bata. Ini batu bata zaman dahulu kala ini. Coba Mas mau lihat. Nggih ya, batu bata nggih Iya. Ini berlubang. Artinya
tempat ini dulu memang sudah ada bangunan sebuah candi yang dibangun dengan batu bata seperti ini. Napa niki keuruk nggih? Napa saking enten gunung gedhos maring ngoten malah ketutup bangunane nggih? Ya bisa jadi seperti itu, kan memang dimakan zaman sih Mas. Jadi sudah ratusan tahun. Kita coba cari yang lain Mas. Nggih. Salap niki malah niki. Ya saja saja. Tidak usah kita merubah kondisinya, biarkan seperti itu. Kemundi. Coba dirasakan dengan hati Mas Antomo. Aku lho sik goblok ora krasa. Ayo belajar. Makanya ini belajar sama-sama, ayo. Menderek jenengan mawon e. Sudah apa? Oh ini. Nah ini masalah apa? Enten malah. Ada lagi nih. Loh nggih. Coba bedakan dulu antara batu bata dengan batu asli. Asli batu. Nah, Suhune benten. dari suhu ya. Nggih suhune benten terus maring ngoten teksture nggih benten. Niki kan enten bolong-bolongan nih. Lo jebol nggih. Nggih, ada apa? Saat Anda Oh pegang, nggih, nah, nggih foto niki. batu bata dengan batu biasa sudah beda. Rasanya sudah beda. Beda nggih. Oke teman-teman, dilihat dari ketebalan dan bentuknya, ini bukan batu bara baru. Dan harap teman-teman tahu, posisi kita saat ini ada di puncak sebuah gunung. Dan nggak mungkin juga orang bawa batu bata naik ke sini buat apa, ngapain? Berat-berat membawa batu bata dari bawah hanya dibawa ke sini kan nggak mungkin. Jadi ini menunjukkan adanya indikasi bahwa dulunya ada bangunan bersejarah di sini. Oke, mari kita cek lagi di tempat lain. Ayo Mas Antomo, Nggih. semangat, semangat. Kayaknya di sana Mas Antomo. Ayo kita ke sana Mas Antomo. Nggih, nggih. Sangat kuat di sana Mas Antomo. Oke, Mas, sini Mas. Nah, kita menemukan lagi teman-teman sebuah batu bata kuno. Nah ini. Nah, Nggih. indikasinya di sini dulu ada sebuah bangunan candi, itu sangat kuat Mas. Banyak kita temukan batu bata yang besar, batu bata kuno. Ukurannya ukuran lama. Dan tidak mungkin juga orang dari bawah naik sini bawa batu seperti ini. Buat apa juga? Oke teman-teman, kami rasa untuk pencarian indikasi-indikasi bahwa ini dulunya adalah sebuah candi, saya rasa cukup. Kita sudah menemukan ada 3 batu bata tadi Mas ya. Nggih, 3. Jadi sangat kuat sekali pembuktian bahwa di sini dulu itu adalah sebuah candi. Sangat banyak indikasi dan sisa-sisanya. Baik, kita harus melanjutkan perjalanan karena masih banyak tempat-tempat yang harus kita kunjungi. Dan perjalanan kita masih cukup jauh, masih cukup panjang. Baik teman-teman, ikuti terus perjalanan kita dalam menyusuri khasanah kekayaan dan keluhuran budaya bangsa kita. Pemirsa, ada banyak sekali pelajaran, ada banyak sekali jejak-jejak sejarah yang selama ini belum pernah terungkap. Dan perjalanan ini adalah salah satu upaya untuk menggali semua warisan-warisan itu. Sebuah sejarah yang telah terkubur dan disembunyikan oleh waktu, pada saatnya nanti pasti akan terungkap juga oleh waktu. Kita sebagai anak cucu yang bersedia dan mampu menerimanya akan mendapatkan warisan berharga atas keluhuran itu. Sementara kita yang enggan untuk meraihnya tidak akan pernah mendapatkan apapun kecuali hanya
sebuah cerita.